Sebagian besar pria berpikir mengejar wanita akan membuatnya mencintai mereka. Tetapi psikologi membuktikan sebaliknya. Saat Anda berhenti mengejar, pikirannya mulai mengejar Anda. Baiklah, mari kita bicara dengan cara yang paling langsung dan apa adanya. Ada pertanyaan yang mungkin sudah lama muncul di benakmu, tetapi tidak pernah benar-benar kamu ucapkan dengan lantang. Mengapa ada pria yang terjun ke dalam kenikmatan tanpa ragu sedikit pun, sementara pria lainnya justru mundur, kaku, atau terlihat seolah-olah mereka sedang menghadapi medan perang? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang pria ketika ia berada dalam situasi yang begitu intim, begitu pribadi, dan begitu penuh tekanan emosional? Apakah itu rasa takut? Apakah itu rasa cinta? Apakah itu ego yang tiba-tiba muncul tanpa diundang? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh banyak pria? Inilah bagian yang paling mengejutkan. Hal ini tidak benar-benar berkaitan dengan seks. Setidaknya, tidak sebanyak yang kamu kira. Yang terjadi di balik layar jauh lebih rumit, lebih dalam, dan jauh lebih manusiawi. Ini tentang bagaimana pria melihat diri mereka sendiri. Bagaimana mereka memahami peran mereka. Dan bagaimana mereka mencari makna dalam hubungan yang mereka jalani. Dan saya ingin kamu tetap bersama saya sampai akhir. Karena bagian penutupnya bisa jadi mengubah cara kamu memandang dirimu sebagai seorang pria. Untuk selamanya. 1. Kenikmatan dalam memberi. Seni yang tidak dipahami ada sesuatu yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kepercayaan diri sejati bukan tentang apa yang kamu ambil dari hubungan, tetapi tentang apa yang kamu berikan. Beberapa pria merasakan kekuatan yang dalam, hampir seperti spiritual, ketika mereka mampu membuat pasangannya merasa nyaman, aman, dan bahagia. Dan yang menarik, mereka tidak melakukannya karena mengharapkan balasan. Mereka melakukannya karena tindakan memberi itu sendiri sudah menjadi hadiah. Seperti menciptakan sebuah karya seni. Bukan hasil akhirnya yang paling memuaskan, tetapi proses menciptakannya. Kepuasan sejati muncul saat mereka melihat senyum pasangannya, bahasa tubuh yang rileks, napas yang lebih tenang, dan rasa percaya diri yang terpancar. Itulah hadiah sebenarnya. Bukan ego, bukan pembuktian diri. Tetapi pengalaman melihat seseorang yang mereka pedulikan, merasa dihargai sepenuhnya. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kendali bukan berarti menekan keinginan, tetapi menguasai diri di tengah keinginan itu. Dan ketika seorang pria mampu memberi tanpa motif tersembunyi, tanpa ego, itulah bentuk penguasaan diri tertinggi. Dia tidak lagi membutuhkan validasi. Karena dalam proses memberi, dia telah menjadi validasi itu sendiri. 2. Ikatan emosional. Rahasia yang jarang dibahas ini adalah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan, terutama di antara pria. Keintiman emosional jauh lebih menakutkan daripada keintiman fisik. Karena keintiman sejati bukan hanya tentang tubuh. Ini tentang keberanian untuk menunjukkan kerentanan. Membuka bagian diri yang selama ini tersembunyi. Mengizinkan seseorang masuk lebih dalam. Dan melepaskan dinding yang dibangun oleh ego selama bertahun-tahun. Ketika dua orang benar-benar hadir dalam momen intim, batas fisik mulai memudar, dan hubungan emosional mulai mengambil alih. Kontak mata sederhana bisa terasa seperti membuka jendela ke dalam jiwa. Dan ya, kerentanan itu menakutkan. Selalu menakutkan. Tetapi bagi pria yang matang, melangkah ke dalam kerentanan bukan pilihan. Itu adalah komitmen. Disitulah kepercayaan lahir. Disitulah hubungan menjadi hidup. Disitulah cinta berhenti menjadi konsep dan mulai menjadi pengalaman nyata. 3. Rasa ingin tahu, kekuatan yang menghancurkan zona nyaman mari jujur. Rasa ingin tahu adalah mesin dari koneksi yang dalam. Bagi sebagian pria, momen intim bukan sekadar sesuatu yang fisik. Ini adalah proses memahami. Mereka mengamati, mendengarkan, merasakan. Setiap detail kecil memiliki makna. Setiap respon adalah sinyal. Setiap perubahan adalah undangan untuk lebih mengenal. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak mengejar akhir. Mereka menikmati proses. Dan ketika rasa ingin tahu dipadukan dengan ketulusan, koneksi menjadi jauh lebih dalam. 4. Transformasi kekuatan disinilah dinamika menjadi menarik. Ada momen dalam keintiman di mana kekuatan berubah bentuk. Bagi sebagian pria, itu adalah tentang menyerahkan kontrol, memberi ruang, membiarkan pasangan mereka menjadi pusat.
Dan itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak memimpin. Keberanian untuk tidak mengatur. Bagi pria lain, itu adalah tentang kesadaran dan kendali. Kemampuan untuk memimpin emosi, membangun ritme, dan menciptakan pengalaman. Keduanya bukan salah. Keduanya adalah bentuk kekuatan. Satu adalah kekuatan dalam kerendahan hati. Yang lain adalah kekuatan dalam penguasaan. Dan ketika dilakukan dengan rasa hormat, hasilnya menjadi sesuatu yang luar biasa. 5. Bebaskan diri dari ketakutan ini adalah inti dari semuanya. Banyak pria membawa ketakutan yang tidak pernah mereka akui. Apakah aku cukup baik? Apakah dia menikmatinya? Apakah aku melakukan ini dengan benar? Tekanan untuk menjadi sempurna justru menghancurkan keintiman itu sendiri. Kesempurnaan adalah jebakan. Yang diinginkan bukanlah teknik tanpa cacat. Yang diinginkan adalah kehadiran. Seseorang yang benar-benar ada, yang merasa, yang terhubung. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, niatmu, perhatianmu, usahamu, dan keterbukaanmu. Itulah yang membuatmu berbeda. 6. Lepaskan belenggu tabu. Banyak pria masih terjebak dalam stigma. Bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena mereka diajarkan untuk merasa malu. Padahal keintiman yang sehat tidak dibatasi oleh norma lama yang ketinggalan zaman. Keintiman sejati adalah menerima pasanganmu sepenuhnya. Fisiknya, emosinya, kerentanannya. Dan ketika kamu mampu mencintai tanpa syarat, kamu tidak hanya membebaskan dirimu. Kamu juga membuat pasanganmu merasa benar-benar diterima. 7. Komunikasi adalah segalanya. Tidak ada trik rahasia. Tidak ada jalan pintas. Jawabannya sederhana. Komunikasi. Jika kamu tidak bisa berbicara jujur tentang apa yang kamu rasakan dan butuhkan, maka koneksi itu tidak akan pernah dalam. Bertanyalah, dengarkan, amati. Ketika kejujuran hadir, tekanan hilang. Dan yang tersisa hanyalah koneksi yang nyata. 8. Kenikmatan dalam memberi. Level pria dewasa ini adalah level berikutnya. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Tanpa agenda tersembunyi. Tanpa ego. Ketika kebahagiaan pasanganmu menjadi bagian dari kebahagiaanmu, maka hubungan itu tumbuh secara alami. Bukan karena permainan. Bukan karena manipulasi. Tetapi karena niat baik dan kepercayaan. Nasihat terakhir: hubungan tidak dibangun dari momen besar, tetapi dari hal-hal kecil, perhatian, rasa ingin tahu, keberanian, kehadiran, kerentanan. Jadilah pria yang berani keluar dari zona nyaman. Pria yang memilih koneksi daripada ego. Pria yang memilih hadir sepenuhnya. Dan jika kamu siap untuk memahami dirimu lebih dalam, bukan hanya dalam hubungan, tetapi sebagai seorang pria, berlanggananlah. Tinggalkan komentar dan bagikan pengalamanmu. Mari kita mulai percakapan yang jujur, yang menantang standar lama, dan mendefinisikan ulang arti koneksi yang sebenarnya. Ingat, pria sejati tidak takut untuk mencintai dengan keberanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.